Bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang saya kasihi dan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus serta yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berdoa untuk menyambut firman Tuhan ini. Maka secara langsung saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dari Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Di bawah tema yaitu perjamuan terakhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harapan saya hendaknya Bapak Ibu sudah membaca dari Matius pasal 26 ini ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Bapak Ibu, sebelum Tuhan kita Yesus Kristus mati disalibkan, Tuhan tahu akan kejadian yang kelak menimpa dirinya. Karena itu ia menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan suatu perjamuan Paskah yang terakhir bersamanya sebelum ia wafat, yaitu mempersiapkan rumah untuk merayakan Paskah di salah seorang sahabatnya yang tidak terkenal, namun dia selalu siap mendukung pelayanan Tuhan Yesus Kristus kapanpun diperlukan. Itu bisa kita baca bersama-sama atau kita lihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-18. Hal yang bisa kita renungkan dan terima hikmat Tuhan melalui bacaan Alkitab dari Matius pasal 26 ayat 14 sampai 29 tersebut diantaranya adalah ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama yaitu meski tak terkenal tetapi nyata mendukung pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Menjelang perjamuan terakhir sebelum Tuhan wafat, ia menyebutkan salah seorang sahabat yang tidak diperkenalkan namanya. Namanya hanya disebut si Anu. Sementara dalam terjemahan Alkitab, yaitu terjemahan sederhana Indonesia, di sana memakai istilah sahabat kita yang di Yerusalem untuk kalimat pergilah ke kota si Anu. Dalam hal ini kita belajar bahwa kita tidak perlu disebut-sebut nama kita supaya menjadi populer atau terkenal sebagai pelayan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur saat Tuhan Yesus berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk terlibat dalam pekerjaannya, walau tidak disebut nama kita atau tak dikenalkan kepada publik atau kepada umum. Tetapi meskipun nama tak disebut dan tak populer, ia disebut atau diakui oleh Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Dan selalu siap kapan saja Tuhan membutuhkan untuk membantu sebagai fasilitator atau penyedia sarana tanpa bersungut-sungut, sebagai peran tak dikenal tetapi nyata dalam kerjanya. Hal yang kedua yaitu murid-murid selalu siap. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus selalu siap sedia melakukan perintahnya. Kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini, kita juga patut menyatakan diri sebagai murid-murid yang siap sedia taat kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai kelanjutan taat, kita harus dalam kesetiaan sampai akhir hidup kita. Mungkin saat itu Bapak Ibu, Yudas juga yang turut taat melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk mempersiapkan Paskah. Tetapi hati Yudas sudah dipenuhi dengan strategi untuk mencari kesempatan untuk bisa menyerahkan gurunya hanya untuk 30 keping uang perak kepada pemuka agama Yahudi, yaitu imam-imam kepala. Kita bisa membaca di sana pada ayat 14, ayat 16.
Apa yang bisa kita pelajari bagi kita? Taatlah selalu kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Dan jangan berpura-pura melakukan pelayanan kalau hati kita masih berupaya mencari pemenuhan kepentingan sendiri seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Kita lihat di sana bahwa Yudas turut serta dalam pelayanan mempersiapkan Paskah itu, tetapi di sana hati Yudas berusaha bagaimana bisa menangkap Tuhan Yesus. Dia berusaha bagaimana memperoleh kesempatan itu untuk menyerahkan gurunya kepada imam-imam kepala hanya untuk kesepakatan 30 keping uang perak. Ya, itulah yang terjadi pada Yudas dalam pekerjaan dan pelayanannya yang tidak setulus hati, yang tidak sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan Yesus, tetapi bekerja untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar Sang Guru yang Maha Tahu. Tuhan Yesus dalam acara makan bersama itu membukakan suatu hal yang akan terjadi dilakukan oleh salah satu dari mereka. Katanya, salah satu dari antara kalian akan menjual aku kepada musuh-musuhku. Kita bisa baca di sana dari ayat 21, ayat 23 yang menyebutkan hal itu. Dari hal yang Tuhan Yesus nyatakan dan katakan bahwa akan ada di antara kamu yang akan menjual aku, Ia menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus mau membuka mata pikiran para murid dan juga kita, bahwa jika Tuhan mau menghindari segala penderitaan sebelum terjadi, Ia bisa. Sebab Ia tahu sebelum sesuatu terjadi, sebelum orang datang kepadanya untuk menangkap, Ia bisa menghindar dan menjauh dan pergi, mengungsi atau menghilang dan sebagainya. Tetapi hal itu tidak dilakukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tetapi Ia sadar bahwa Ia harus menjalani semua penderitaan itu untuk menggenapi rencana Bapanya dalam hal menebus dan menyelamatkan manusia berdosa. Kita bisa perhatikan ayat 24. Anak manusia memang akan pergi, maksudnya menjalani penderitaan hingga mati, supaya melalui penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang tergenapi, hati Bapa dipuaskan dan membuka jalan pendamaian dan pembenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal keempat yang akan kita renungkan adalah perjamuan terakhir yang kita kenal sekarang dengan perjamuan kudus, sesungguhnya telah ditetapkan Tuhan sebagai peringatan bagi Dia yang telah mengorbankan hidupnya karena kasihnya kepada umat manusia. Roti dan anggur menjadi lambang atas tubuh dan darahnya yang menjadi meterai perjanjian baru. Jadi, turut makan dan minum dari cawan yang berisi anggur berarti seseorang mengumumkan atau mendeklarasikan dan menerima keuntungan dari korban kematian Kristus. Kita bisa membaca hal itu dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Perjamuan kudus memperkuat kerinduan untuk menyongsong perjumpaan dengan Tuhan kelak dan ambil bagian dalam perjamuan kekal yang Ia sediakan bagi kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Undangan Tuhan, ambillah, makanlah, dan minumlah kamu semua, sebab semuanya itu telah tersedia, adalah
wujud kita mengambil bagian dalam pesta rohani bersama Tuhan Yesus. Dan kita patut mengikuti pesta perjamuan kudus ini dengan cara yang layak. Sebab jika tidak dengan cara yang layak, kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus, seperti yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan cara yang tidak layak maksudnya adalah makan dengan cara yang tidak layak, berarti tindakan ikut serta di meja Tuhan dengan sikap hati yang acuh tak acuh, mementingkan diri sendiri dan tidak hormat, tanpa maksud dan keinginan apapun untuk meninggalkan dosa yang disadari, dan kemudian menerima perjanjian kasih karunia dengan segenap janji dan tuntutannya. Mereka yang ikut serta dalam cara yang demikian tidak layak, itu berdosa besar terhadap Tuhan. Mereka bersalah dalam hal menyalibkan Kristus kembali, dan dengan segera akan berada di bawah hukuman dan pembalasan, seperti yang tertera di dalam 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 32. Berdosa melawan tubuh dan darah Tuhan berarti bertanggung jawab atas kematiannya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan dan kita dengar bersama-sama. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada hari ini, Minggu tanggal 5 April 2020. Sekalipun kami di rumah masing-masing dalam ibadah ini, biarlah roh Tuhan terus membawakan semangat kami, keluarga demi keluarga, untuk semakin mendekat, melekat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.